Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Dian Widiantari yang telah beberapa waktu lalu saya tidak mencoba muncul lagi karena beberapa aktivitas. Dan untuk kali ini bagi teman-teman yang sudah melaksanakan UAS, saya ucapkan selamat dan sebentar lagi akan melaksanakan seminar proposal. Dan bagi teman-teman yang memang belum mempersiapkan untuk presentasi seminar proposal, mungkin ada manfaatnya. Kali ini saya akan mencoba berbagi isi dari presentasi seminar proposal biasanya apa saja. Oke, perlu diketahui bahwa kegiatan seminar proposal ini teman-teman tidak memiliki waktu yang banyak ya pada saat presentasi. Jadi baiknya hanya menampilkan poin-poin yang penting saja dan jangan sampai lebih dari 10 halaman. Paling 6 atau 7 lah maksimal ya, 6 atau 7 slide presentasi untuk seminar proposal. Oke, apa saja yang harus ada dalam presentasi seminar proposal? Karena waktu dari presentasinya maksimal hanya 10 menit. Maka yang harus ada dalam presentasi teman-teman semuanya, pertama slide judul itu sudah pasti ya, itu di nomor pertama. Kemudian apa yang akan diteliti itu harus ada dalam proposal presentasi PowerPoint kita. Kemudian yang kedua, mengapa judul itu diteliti, kemudian siapa yang diteliti dan bagaimana cara menelitinya. Nah, 1, 2, 3, 4 poin ini memang harus ada dalam PowerPoint kita ya. Oke, saya akan mencoba berbagi ya, langsung saja mulai dari slide judul sampai dan seterusnya. Oke, kita simak ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Setelah subscribe, silakan untuk dilanjutkan nontonnya. Oke, kita masuk ke halaman atau slide yang pertama untuk PowerPoint seminar proposal. Yang pertama yang harus ada adalah judul. Ya, judul ini kalau proposalnya sudah buat, ya silakan tinggal untuk dikopikan saja di PowerPoint. Jadi apa yang kita buat dalam PowerPoint ini sesungguhnya sudah ada dalam proposal tesis atau proposal skripsi teman-teman semuanya ya. Jangan sampai apa yang kita tulis di slide ini ternyata tidak ada dalam proposal kita gitu. Justru kita sebenarnya tinggal memindahkan saja ya dari proposal menjadi ke PowerPoint gitu ya. Oke, kita tuliskan di sini judulnya Manajemen Program Parenting dalam Pengembangan Pola Asuh Orang Tua di TK Darul Hikam Kota Cirebon. Tentunya judul ini sudah kita konsultasikan dengan pembimbing 1, pembimbing 2 atau pembimbing akademik gitu ya, dan ini sudah melalui beberapa pembahasan tentunya di kelas. Slide pertama judul, setelah judul di bawahnya jangan lupa teman-teman tuliskan nama lengkap dan juga dan juga NIM ya, nomor induk mahasiswa ini dituliskan juga. Kemudian yang slide berikutnya, apa yang diteliti? Nah, ini kita tuliskan fokus penelitian yang kita tuliskan pada proposal tesis kita semua ya. Nah, ini sebenarnya tinggal ngopikan saja. Maka dalam proposal tesis kalimat untuk fokus penelitian ini harus sudah jelas gitu. Nah, di sini saya tuliskan fokus penelitiannya atau yang ditelitinya adalah manajemen program parenting yang dilaksanakan di TK Darul Hikam, diawali kegiatan awal tahun ajaran baru sampai dengan persiapan studi lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan 1 bulan sekali selama 10 kali dalam 1 tahun. Nah, diupayakan ketika orang atau pembaca membaca fokus penelitian kita, mereka sudah bisa membayangkan apa yang mau kita teliti. Oke, slide berikutnya, mengapa? Nah, ini yang dimaksud mengapa di sini, mengapa judul tersebut kita teliti. Nah, ini harus kita jawab dengan fenomena. Pertama, kita harus relevansikan dengan jurnal, dengan data yang ada pada jurnal. Di sini saya kutip salah satu jurnal pendidikan tentang parenting days ya, karena penelitiannya tentang parenting, maka jurnal yang saya kutip tentu harus berkaitan dengan parenting.
Isi dari kutipannya, kegiatan parenting dapat meningkatkan perkembangan sosial, emosional, intelektual, spiritual anak. Nah, ini bukan kalimat dari saya, tapi ini kalimat yang saya kutip dari jurnal, yaitu jurnalnya Dwi Wahyu Nurpitasari, dan kita tulis lengkap di sini. Kemudian yang kedua, mengapa manajemen parenting ini harus diteliti? Ini berdasarkan data yang ada di media massa. Nah, ini media massanya boleh Radar Cirebon, boleh Harian Kompas. Yang pasti yang harus terbaru ketika kita penelitiannya tahun 2020, maka data yang kita peroleh itu 1 tahun ke belakang ya, 2020-nya gitu ya. Maka ini akan menjadi alasan akademik kita kenapa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, ini saya kutip dalam koran atau media massa radarcirebon.com. Kekerasan perempuan dan anak tinggi, ada 96 kasus selama 2019. Nah, ini terdapat di radarcirebon.com pada bulan Februari 2020. Nah, ini kita bisa online ya. Kita bisa cari media massa yang boleh koran yang harian datang ke kantor atau misalnya ke rumah, atau lebih gampang juga ini searching secara online gitu ya. Oke, kemudian kita tuliskan jurnal dan media massa atau data-data ini di PowerPoint, tidak harus terlalu banyak seperti halnya yang kita tuliskan dalam proposal. Kita kutip bagian-bagian penting yang sekiranya mendukung terhadap alasan akademik mengapa kita melakukan penelitian tentang manajemen atau program tersebut ya. Berikutnya, mengapa diteliti di TK Darul Hikam? Nah, kita harus punya alasan ya, kenapa kita menelitinya di TK Darul Hikam, tidak di TK yang lain. Nah, ini kita tuliskan keunggulan di PowerPoint itu. Pertama, keunggulannya, kurikulumnya sudah terprogram. Artinya, kurikulum tentang manajemen program parentingnya sudah terprogram, narasumber dari psikolog dan juga orang tua yang memiliki background relevan, kemudian model pelaksanaannya dengan cara mentoring dan juga motivating, kemudian terdapat pengukuran kepuasan dan keberhasilan. Nah, ini tentunya kita dapatkan keunggulan ini pada saat kita melakukan mini tour question dan mini tour observation. Jadi pada saat Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya datang ke sekolah, ketika kita sudah menjatuhkan pilihan, oh saya ingin meneliti tentang program parenting, maka pada saat itu kita harus menganalisis apa sih keunggulan-keunggulan program parenting dibandingkan dengan di TK yang lain, supaya ini menjadi alasan akademik ketika kita ditanya mengapa meneliti di TK Darul Hikam. Dan jangan sampai ketika kita ditanya mengapa meneliti di TK Darul Hikam, jawabannya karena dekat dengan rumah, karena kepala sekolahnya teman gitu ya, atau gurunya tetangga. Nah, itu alasan yang tidak akademis, dan audiens atau para penguji tidak perlu tahu soal itu gitu. Justru yang harus kita munculkan adalah keunggulan-keunggulan dari program tersebut. Oke ya. Selanjutnya slide teori apa yang digunakan. Nah, karena penelitiannya tentang manajemen parenting, maka teori yang dibutuhkan oleh kita, nah ini sebenarnya tinggal ngopi di bab 2 ya yang ada dalam proposal. Pertama, pustakanya berkaitan dengan manajemen pendidikan. Yang kedua tentang program parenting, yang ketiganya tentang pola asuh. Nah, ini harus ada pustaka masing-masing atau referensi masing-masing. Misalnya saya tuliskan di sini manajemen pendidikan menurut Hasibuan. Maka kita harus sudah paham ya apa sih manajemen pendidikan menurut Hasibuan, termasuk juga program parenting dari Direktorat Pembinaan PAUD, termasuk juga pola asuh dari Kemdikbud, itu bunyinya seperti apa gitu. Itu harus sudah kita pahami. Kemudian pustaka yang kedua kita gunakan jurnal ya. Jurnal yang sudah kita tulis dalam penelitian terdahulu yang relevan pada bab 2 itu kita tuliskan di PowerPoint Bapak dan Ibu ya, minimal 5, tapi ini nanti kita sampaikannya tidak usah terlalu detail gitu ya. Minimal 5 dan kita sampaikan posisi peneliti di sana. Kemudian slide berikutnya, bagaimana caranya? Maksudnya bagaimana cara menelitinya? Nah, ini kita jawab dengan metodologi penelitian. Pertama yang harus kita tuliskan adalah metode penelitiannya. Kalau judulnya yang tadi saya sampaikan, ini metodenya adalah studi kasus. Sampel sumber datanya di sini ada kepala sekolah, ada penanggung jawab program, narasumber, dan orang tua. Maksud dari sampel sumber data ini adalah orang-orang yang akan kita teliti, yang akan kita mintai informasi.
termasuk pengumpulan datanya. Di sini kita tuliskan dengan cara in-depth interview, kemudian studi dokumentasi, dan observasi. Di sini ada triangulasi cara ya. Kemudian instrumen utamanya di sini peneliti, ada penunjang interview guide, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan juga angket kepuasan. Kenapa di sini tulis angket kepuasan? Karena memang di TK Darul Hikam itu terdapat angket kepuasan untuk mengukur keberhasilan tentang program parenting. Tapi kalau di sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu teliti atau teman-teman semuanya teliti ternyata tidak ada angket kepuasan, ya tidak usah masuk gitu ya. Ini tergantung kepada lembaga pendidikan yang kita teliti. Kemudian kita tuliskan juga analisis data. Analisis data dilakukan di sebelum lapangan dan selama di lapangan. Dan uji keabsahan data ini dilakukan dengan 4 uji ya, ada kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability untuk analisis data dan uji keabsahan data. Ini sambil kita bisa cek bukunya metodologi penelitian dari Prof. Sugiono. Nah, itulah teman-teman slide yang harus kita siapkan untuk presentasi seminar proposal ya. Silahkan untuk dibuat. Jadi ini hanya berapa halaman ya? 1, 2, 3, 4. Hanya 6 halaman. Jadi jangan sampai lebih dari itulah gitu. Karena waktunya juga hanya maksimal tuh hanya 10 menit gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe atau subrek terlebih dahulu. Oke, kita ketemu lagi di PowerPoint. Bagaimana cara mempresentasikan seminar proposal yang hanya sebentar waktunya. Assalamualaikum.